Urusan mengalami momen ilahi adalah urusan membiarkan Tuhan beracara dan berbicara dalam hati kita. Kalau pas dengar firman Tuhan kayak gini, harusnya saudara mengenali ada suaranya. Ada suara Tuhan. Yang dicatat harusnya suara Tuhan. Saudara dapetin suara, itu catat. Tiap-tiap orang mendengar khotbah, suaranya berbeda di hati tiap-tiap orang. Setiap kali orang dengerin khotbah, harusnya orang mendengar suaranya. Memang ada khotbah gak berisi suara, tapi ada khotbah yang berisi suara. Suaranya gak banyak, tapi suara itu berbicara terus di dalam hati. Tuhan ingin bersihin yang dalam dulu. Tuhan mau singkirkan yang dalam dulu. Bahkan berhala-berhala di dalam juga selalu jadi sorotan Tuhan. Hal-hal seperti itu, lihat, itulah momen ilahi. Yang kedua adalah proses hati. Adalah urusan kerelaan hati kita untuk meresponi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selalu ada proses hati. Momen ilahi tanpa proses hati tidak mendatangkan sesuatu yang meledakkan dalam hidup kita. Momen ilahi tanpa proses hati tidak akan pernah menguatkan perjalanan kita dengan Tuhan. Proses hati adalah proses di mana kita mau bertobat. Proses hati di mana kita mau menyingkirkan, mau melepaskan. Lihat Sakeus, ketika dia datang kepada Tuhan, dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan orang-orang yang di sekitarnya yang tadinya melotot lihat ke dia, yang orang ini menyebalkan, tiba-tiba sukacita. Lalu Sakeus berkata lagi, dan semua tahan napas semuanya. Siapa yang kurugikan akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada satu pemberesan yang terjadi. Dan Sakeus itu artinya orang yang mau masuk dalam kedekatan. Dan dia bayar dengan proses hati yang gak gampang. Seorang yang tadinya begitu pelit, yang begitu serakah. Ketika momen ilahi muncul dalam hidupnya, tiba-tiba serakahnya hilang, pelitnya hilang. Dan berkata, setengah dari hartaku akan kuserahkan kepada orang miskin. Dan kubayar yang pernah kurugikan 4 kali lipat. Ada satu proses hati yang begitu kuat. Yang harusnya ketika Tuhan munculkan momen ilahi, kita tuh punya perjalanan yang baru. Di mana kita datang dengan pertobatan demi pertobatan. Kita datang kepada Tuhan dengan menyerahkan, ini Tuhan dosa-dosaku. Ini Tuhan yang kau tak suka. Ini Tuhan yang membuat engkau merasa tidak bisa nyaman dan tidak betah dalam hidupku. Kita bawa terus kepada Tuhan. Itu proses hati. Hari ini kita mau katain, jangan sampai menjadi orang yang tahu banyak kebenaran. Seperti orang yang berbaring 38 tahun. Menyaksikan Tuhan bekerja. Menyaksikan lawatan Tuhan. Menyaksikan pemulihan Tuhan. Tapi si orang itu tidak mengalami sedikit pun. Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Sembuh dari apa? Dari kelumpuhan rohani. Yang seperti ini gereja harusnya bergerak di hadapan Tuhan, menjadi pasukan Tuhan. Tapi orang-orang ini gak mampu. Kenapa? Lumpuh secara rohani.